bertemu di ruangan ini dalam rangka acara yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Palangkaraya. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Tokoh-tokoh adat juga, bahkan kami mengundang Pak Sekda seluruh, kemudian kepada pimpinan perguruan tinggi yang hadir. Ini yang baru datang adalah pimpinan pusat ADI, para tokoh-tokoh adat juga kami undang, dan juga tokoh-tokoh sanggar seni budaya. Asosiasi dosen Pendidikan Kalimantan Tengah untuk periode pembukaan ini dengan penuh rasa amanah dan tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pemateri pada dialog yang kita akan hormati Bapak Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen. Selamat datang kami ucapkan pada Pak Profesor dalam rangka melaksanakan pengukuhan daripada kegiatan dialog budaya yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih atas hadiah hormat dengan kegiatan kita. Pak Profesor Dr. Haji Samsi Salam MS, bahkan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita setelah perjuangan panjang kita lakukan hari ini kepada kita, setelah setia persiapkan dia waktu untuk hadir di tengah kita dalam rangka baik budaya lain maupun budaya daerah. Dan sama-sama rakyat terbesar pada dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin dan hadirat pusat, juga mengucapkan selamat pada saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa amanah dan ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa ada banyak dicatat apa yang seharusnya kita lakukan sebagai, menurut saya, ADI ini yang sudah kemana? Ada kalau PPD. Ini wujud nyata bahwa pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Mungkin bisa disampaikan dari Pak Niko, Pak? Ya, jadi ini adalah proyek untuk tahun 2014 yang memang sudah kita rencanakan sejak pada tahun 2013. Nah, konsepnya sebenarnya adalah mengembalikan di kiri kanan Jalan Yosudarso itu sebagai ruang terbuka hijau. Nah, ke depan kita akan memberikan ruang bagi seluruh warga Kota Palangkaraya untuk memanfaatkan tempat tersebut, kan? Bagi komunitas seni, manula, untuk bisa memanfaatkan ruang terbuka hijau itu yang kita lakukan. Itu udah pemindahan para pedagangnya, Pak, atau bagaimana, Pak? Ya, karena memang anggaran kita belum bisa menangani revitalisasi lah, demikian kita sebutkan, untuk kawasan Jalan Yosudarso. Pada tahap pertama itu kita dengan dana kurang lebih sekitar 5,6 sampai 6 miliar itu kita lakukan di sebelah sisi jalan, dimulai dari Bundaran Besar sampai dengan depan TVRI. Nah, seluruh pedagang yang ada di sisi kiri kita pindahkan dulu ke kanan.
ke kanan. Nah, kelak kita secara bertahap akan menangani secara keseluruhan itu. Gitu. Tidak ada batasan waktu gitu Pak, atau diselesaikan di tahun 2014 ini ya? Yang ini yang 2014. Nah, kita akan lanjutkan terus pada tahun-tahun selanjutnya, begitu Mbak Neni. Oke. Pak, tanggapi masalahnya gimana? Ya, pertama saya berterima kasih dengan Asosiasi Dosen Indonesia yang bisa melaksanakan acara ini, dan saya mengucapkan selamat kepada pengurus Majelis Pertimbangan Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia, Majelis Pengurus Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Organisasi ini saya rasa sangat penting dan bisa bersinergi dengan visi misi Palangkaraya sebagai kota pendidikan. Saya berharap banyak MPW ADI Provinsi Kalimantan Tengah bisa mewarnai tujuan kota Palangkaraya sebagai kota pendidikan ini. Oke. Terima kasih. Oke, ini baru dikukuhkan Pak ya untuk asosiasi. Oh iya barusan. Berapa banyak ini Pak kepengurusan yang terlibat Pak? Apa semua perguruan tinggi dirangkul? Pada prinsipnya seluruh perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Tapi yang terlibat langsung itu kan sesuai kita kesulitan letak geografis, jadi komunikasi segala macam kan terbatas. Tapi ada sebagian kok mereka, ada dari Kobar, dari beberapa itu ke sini untuk berperan serta itu. Karena anggotanya itu seluruh perguruan tinggi, jadi lintas perguruan tinggi, bukan hanya satu. Oke, kalau jumlah dosen tenaga pengajar di wilayah kita ini sebenarnya terdata tuh ada berapa ribu Pak? Kalau jumlah dosen sih saya tidak, secara statistika saya tidak bisa menghitung. Cuma ya lumayan banyak lah, dari sekitar 25-an perguruan tinggi itu ya. Tinggal kita menghitung aja rata-rata perguruan tinggi itu. Lumayan banyak, cuma secara statistik saya tidak dalam itu. Kalau maksud pembentukannya apa nih? Pembentukan tadi sudah diuraikan secara panjang lebar pada prinsipnya untuk mengadvokasi ya problematika yang dialami oleh dosen. Tetapi juga untuk pengembangan pembangunan seperti budaya, seni, kemudian juga visi misi Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah itu bersinergi aja. Seperti seni dan budaya ini kan, kita tahu ada Huma Betang di sini. Coba kita go internasionalkan itu. Go internasionalkan, kan ada nilainya, ada di Malaysia, Brunei, Thailand, apalagi di dalam negeri kan Huma Betang ini. Cuma kita go internasionalkan. Itu pada prinsipnya untuk penyelenggaraan ini. Kalau ini Pak terkait dialog ini Pak, kenapa dipilih budaya Dayak Melayu? Oh ya. Secara letak geografis antara Malaysia, ya, Thailand, Indonesia, kami lihat kedua budaya ini representatif sekali gitu. Seperti di Malaysia itu Dayak dan Melayu itu ya. Di Thailand juga sama. Di Thailand itu khusus untuk Melayu misalkan aja. Kemarin saya kumpulkan itu mahasiswa luar negeri itu, saya coba nanya itu aja. Saya bilang, what's next spoon? Di depan saya katanya sudu. Jadi ada sudu masuk ke dapur saya. Itu kan orang Thailand juga menyebutnya sudu gitu. Apa itu? Sudu itu sendok makan itu. Jadi bahasanya sama, budayanya sama. Jadi saya pikir kenapa tidak kita kumpulkan dalam semangat dialogi seperti ini. Jadi ada berbagai daerah yang mengisi juga. Sayang tidak datang Profesor Leontinus Dion, itu pakar Dayak dari Kalimantan Timur, karena beliau pada saat ini sedang ada kegiatan di Tokyo, jadi tidak hadir. Tapi syukur ini ada Bapak kita, Pak Siun Jarias. Iya. Tapi lebih pada advokasi seperti yang disampaikan kasus di Bupati dengan dosen tadi Pak ya, sebagai penanganan di sini. Sebenarnya apa pernah ada Pak kasus-kasus yang melibatkan dosen begitu Pak, yang mungkin berkaitan dengan tugasnya sebagai tenaga pengajar di wilayah kita Pak? Sehingga maksudnya itu perlu ada advokasi untuk melindungi dosen dengan tugas pekerjaannya begitu Pak. Oh, saya pikir kalau kita identifikasi banyak sekali ya. Antara lain yang ada dalam kepala saya ini, dosen itu kan misalkan ditugas belajarkan dan diizin belajarkan itu kan beda ya. Itu ada ukuran-ukuran misalkan hanya jarak. Padahal itu Jakarta dengan Palangkaraya itu dekat. Jangan jarak gitu. Itu kan perlu diluruskan itu mana sebuah peraturan sehingga dosen ini tidak dirugikan antara lain. Ya. Kemudian juga ya antara dosen dan mahasiswa. Cuma kami karena baru
Bukan, Pak, ya? Iya, baru dibentuk jadi ya. Nah, pelan-pelan aja lah Pak supaya. Sebin ketua Pak ya, ketua panitia. Saya ketua panitia. Iya, iya. Itu seorang akademisi yang juga seorang praktisi pemerintahan yang juga beliau adalah selain sebagai rektor Universitas Kristen Palestina juga adalah masih mungkin lebih banyak dari pas tentang sebenarnya apa yang kemudian seolah-olah mengabaikan Kalimantan. Ini realitas politik bahwa kabinet baru